Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan dari PT Adi Komuter Properti Tbk. Perkenalkan dulu, nama saya Tubagus Maya Hendri Winata dari kelas manajemen 22I. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang company profile PT Adi Komuter Properti atau ADCP. Pengembangan properti berbasis transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia, menghadirkan hunian dengan keunggulan aksesibilitas yang mempermudah masyarakat menjalani aktivitas harian serta kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan. ADCP merupakan salah satu anak usaha pemilik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN PT Adikarya Persero Tbk yang bergerak di bidang properti, hospitality and support. Dimulai dari divisi Transit Oriented Development TOD, Adikarya di tahun 2015 berkembang menjadi entitas terpisah pada tahun 2018. PT Adi Komuter Properti didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam menyediakan kawasan hunian berintegrasi dan support facilities di area sekitar jalur Light Rail Transit atau LRT. Dan selanjutnya ada peran-peran penting di dalam perusahaan ini. Yang pertama adalah Bapak Rizkan Firman, yang kedua ada Bapak Muhammad Yusuf, dan yang ketiga ada Bapak Rozi Sparta. Dan slide selanjutnya adalah pencapaian-pencapaian yang ada di dalam perusahaan ini. Lalu di sini ada visi dan misi. Visinya menjadi pengembang kawasan terpercaya berbasis transportasi dan pelayanan untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Dan di sini ada misi. Yang pertama, membangun insan berintegrasi, saling bekerja sama dan berjiwa entrepreneur. Yang kedua, menciptakan value secara profesional, tata kelola yang baik melalui sistem manajemen K3, pemanfaatan IT dan peduli lingkungan. Yang ketiga ada menyediakan hunian dan jasa layanan yang berkualitas. Yang keempat yaitu yang terakhir sebagai engine of growth PT Adikarya Persero Tbk menjalankan bisnis properti yang adaptif. Selanjutnya ada nilai perusahaan yaitu mencakup amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022. Dan inilah laporan lanjutannya. Lalu di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan konferensif dan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2023 dan 2022. Ini lanjutannya. Dan yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis rasio laporan keuangan periode 2022 sampai 2023. Yang pertama ada liquidity ratio, yaitu current ratio dan quick ratio. Yang pertama, current ratio mengukur kemampuan perpisahan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar. Dan rumus current ratio yaitu total aset lancar dibagi total hutang lancar. Yang kedua yaitu quick ratio atau rasio cepat, indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek. Yaitu rumusnya adalah aset lancar dikurangi inventory dibagi total hutang lancar. Dan data ini adalah data current ratio dan quick ratio dari perusahaan tersebut. Lalu ada activity ratio. Yang pertama inventory atau rasio perputaran persediaan, cara untuk mengukur berapa kali persediaan terjual dalam satu periode. Dan yang kedua itu ada total aset yang berguna untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari jumlah yang dimiliki. Lalu di sini ada rumus dan data dari perusahaan tersebut. Rumus inventory turnover ratio ada HPP dibagi rata-rata persediaan, dan
rumus dari total asset turnover, yaitu sales dibagi total aset. Selanjutnya ada rasio solvabilitas, yaitu debt to asset atau DAR, jenis rasio yang digunakan untuk mengevaluasikan besaran perusahaan sesuai jumlah yang dapat dibiayai aset. Dan juga ada debt to equity ratio, rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif dari ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. DER yang idealnya itu di bawah angka 1. Ini adalah rumus dari debt to asset ratio, total liabilitas dibagi total aset, dan debt to equity ratio, total liabilitas dibagi ekuitas. Dan di sini ada data dari perusahaannya. Oke, yang terakhir ada probability ratio, yaitu gross profit margin, mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya pokok. Dan juga ada operating profit margin, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atau penjualan bersih. Ini adalah rumus dari gross profit margin, yaitu gross profit dibagi sales, dan yang kedua ada operating profit margin, laba sebelum pajak dibagi sales. Dan masih termasuk probability ratio, yaitu ada return on asset atau ROA, digunakan untuk mengevaluasi apakah manajemen sudah dapat imbalan yang sesuai berdasarkan aset yang dimiliki. Lalu ada return on equity, yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase nilai ROE yang baik di atas 8,32%. Di sini ada rumus dari return on asset, yaitu total income dibagi total aset, dan return on equity net income dibagi total equity. Dan ini adalah data dari perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.